Inilah breaking news channel TV Indonesia hari ini. Merasa dirugikan dengan keputusan Pengadilan Negeri Makassar, mulai dari tingkat pertama sampai keputusan tingkat kasasi, maka keluarga Ahmad Yusuf merasa keputusan tersebut adalah cacat hukum, karena hanya berdasarkan bukti rincian surat fotokopi dan surat yang dipalsukan. Inilah petikan wawancaranya dengan awak media di kantor Komnas HAM. Yang hanya menggunakan fotokopi rinci tanpa asli, kemudian surat bukti palsu, ya makanya saya heran. Justru lebih aneh karena alat bukti yang saya ajukan di persidangan di depan majelis hakim telah dicocokkan sesuai dengan asli, bermaterai dan sudah dileges, malah dihilangkan oleh majelis hakim sebanyak 12 bukti surat. Ini yang saya tidak bisa terima sampai hari ini. Sekali lagi ini yang saya tidak bisa terima sampai hari ini. Karena namanya lembaga peradilan harus menegakkan hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Silakan yang bertanya, Bapak. Apa alasan banding penggugat tidak diterima itu? Ya. Banding penggugat tidak diterima. Ya. Itu banding penggugat tidak diterima karena memang berdasar hukum. Karena penggugat tidak mengetahui letak objek tanah yang diperkarakan, baik luasnya maupun batas-batasnya. Lebih jauh, ada beberapa pihak yang masuk dalam perkara sertifikat 629 itu tidak ikut digugat. Sehingga putusan majelis hakim pengadilan tinggi itu sudah tepat dan benar. Dan tidak boleh dibantah. Karena sesuai dengan fakta hukum yang sesungguhnya. Siapa yang kuasai objek? Yang kuasai objek ini saya sudah katakan tadi, mulai dari tahun 1938 karena objek tanah itu dibeli, sampai tahun 2022 sudah 84 tahun. Itu kami Dr. Andus Ahmad Yusuf, mulai dari kakek Haji Solen Demarala, kemudian ke Ahmad Yusuf, karena ada pemberian hibah tanggal 7 April 61, kemudian para ahli waris Ahmad Yusuf. Jadi yang menguasai objek tanah ini adalah Dr. Andus Ahmad Yusuf dan ahli warisnya Ahmad Yusuf sampai sekarang 84 tahun. Sebelum merdeka dan sesudah merdeka. Itu yang perlu digarisbawahi. Dimenangkan oleh penggugat. Ya. Itulah saya heran. Kalau perkara perdatanya, kalau dia sampai dimenangkan, kok sudah menghilangkan barang bukti, tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim. Ya, tingkat banding juga sudah ada putusan mengatakan bahwa putusan ini adalah tidak, gugatan penggugat tidak dapat diterima. Kok masih bisa dimenangkan ini kasasinya sampai di PKA? Makanya saya heran kalau kita berbicara hukum, ya, kan saya ini berbicara hukum. Saya ini berbicara hukum. Sehingga saya heran dan tidak bisa membenarkan itu karena tidak ada hukumnya. Orang yang menggunakan rinci fotokopi tanpa asli, kemudian dia menggunakan surat palsu, ya, tanda tangan camat, kok dibenarkan? Makanya saya heran, kok kenapa bisa dibenarkan? Barangkali Anda juga ini di pers sudah bisa menjawab kenapa bisa dimenangkan. Ada apa di balik ini sebenarnya? Saya bisa dimenangkan. Diterima, Pak. Itu tadi saya ulangi kembali, karena batas-batas tanah maupun luas tanah gugatan penggugat itu tidak jelas objeknya di mana, sehingga Pengadilan Tinggi Makassar itu berdasar untuk gugatan penggugat tidak diterima. Kehormatan hakim. Benar. Jadi saya tegaskan kembali bahwa majelis hakim yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, kami mengajukan bukti ke persidangan mulai dari T1 sampai 60. Bayangkan 60 bukti yang kami ajukan, 12 itu dihilangkan. Hanya dimuat dalam putusan 48, 12-nya itu dihilangkan. Jangankan dipertimbangkan, malah dihilangkan. Malah dibenarkan fotokopi rinci yang tanpa asli. Kok ini ada ini pengadilan ini? Apa sebenarnya yang dikerjain hakim? Sebagai lembaga peradilan yang harus tunduk pada Undang-Undang Dasar 45. Begitu maksud saya. Kami tidak menerima. Karena itu bentuk penzoliman yang luar biasa
dan merugikan ahli waris Ahmad Yusuf. Makanya saya minta kepada Bapak Presiden agar menindak teras para pelaku mafia hukum, mafia peradilan. Objek perkara. Nah, penggugat ini tidak pernah menguasai. Jadi ini lokasi dulu sudah dibangun segala macam, ada IB, tidak ada komplain dari penggugat. Jangankan 1 hari, 1 detik tidak pernah dikuasai. Jadi jangankan 1 hari, 1 detik pun tidak pernah dikuasai ini penggugat. Anehnya dia mengklaim tanah milik, padahal dia menggunakan surat palsu. Nah, ini anehnya dia mengklaim ada tanahnya, padahal dia menggunakan surat palsu. Itu pidana. Nah, dan itu pengadilan membenarkan. Ada apa sebenarnya ini pengadilan ini yang dilakukan ini pekerjaan ini? Kita ini tidak memahami hukum, sehingga seenak perutnya melakukan tindakannya seperti ini. Dan sekali lagi kami tidak akan berhenti, karena negara kita ini negara hukum. Kami akan jalan sesuai dengan prosedur dan aturan yang ada berdasarkan kewenangannya masing-masing instansi yang berwenang. Ya itu saksinya. Ini kan sebenarnya kalau berbicara di Baso Matutu sudah 3 di Baso Matutu. Jadi bukan 1, 3 di Baso Matutu. Andi Baso Matutu Presiden misi kalah, ada putusan PT UN. Ya. Andi Baso Matutu Persi Basil Pangelang kalah, ada putusan PN. Ini menggunakan surat palsu rinci yang fotokopi kok dimenangkan. Jadi saya heran ini. 2 ini kan sudah kalah. Ini ya, barangkali ini nggak tahu power duitnya yang kuat barangkali. Kalau putusan ini sudah begini, orang yang tidak memahami hukum, yang tidak mengerti, pasti ada pemahaman antara perkara putusan pidana tersebut dengan putusan perkara pidana Baso Matutu maupun saudara Saladin. Ya, hubungan apanya itu? Ini Ya. apakah ada perkara pidana Baso Matutu dan maupun saudara Saladin? Ada, bertentangan ini putusan antara satu dengan yang lain. Karena dia ini dipidana menggunakan surat bukti palsu, dan bukti surat palsu ini digunakan di perkara perdata. Tapi kok dimenangkan? Malah hakimnya tidak mempertimbangkan alat bukti, malah menghilangkan. Jadi saya selalu mengulangi ini, menghilangkan karena memang ini menyedihkan. Kok hakim dia yang selalu menangani perkara orang yang menggelapkan, menghilangkan, ya? Kok dia yang melakukan? Ini kan aneh. Pengadilan kan tempatnya kita itu mengajukan suatu perkara apabila ada yang dirugikan, ya? Proses penggelapan, proses penipuan, proses apa menghilangkan, ya? Kok dia yang melakukan? Jadi ini aneh. Makanya saya selalu bertanya, ada apa di balik ini sebenarnya? Pasti terjawab sendiri. Kita pun sudah Untuk closing statement Pak, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada instansi terkait dalam permasalahan ini Pak. Dan progres seperti apa yang Bapak harapkan ke depannya dengan permasalahan seperti ini Pak? Jadi pertama-tama saya minta supaya saya selaku pemilik tanah itu harus dilindungi. Karena saya adalah pemilik tanah yang sah, harus dilindungi secara hukum. Karena saya juga memiliki bukti-bukti hukum otentik berupa sertifikat hak milik, memiliki IMB, membangun, kemudian menguasai. Tanah saya sebagian sudah dibebaskan oleh pemerintah, dibayar ganti ruginya oleh pemerintah, sehingga banyak yang menjadi saksi, termasuk pemerintah jadi saksi karena dia membayar ganti ruginya itu tanah. Dan itu bukan main-main karena panitia 9 ada di situ, lurah, ada camat. Nah, kedua, saya minta kepada Bapak Presiden Republik Indonesia maupun kepada instansi lembaga negara yang lain agar menindak tegas para pelaku mafia hukum, mafia peradilan yang mencederai lembaga peradilan di Indonesia. Itu permintaan saya. harapan ke depannya Pak untuk Ya, pemerintah. untuk progresnya. Ya, itu penegasannya. Oh, sudah. Terima kasih banyak atas waktunya. Ya, semoga permasalahan ini cepat selesai Pak ya. Alhamdulillah, amin, amin, amin. Ini juga melanggar undang-undang hak asasi manusia. Nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia. Di mana di situ menyatakan bahwa pasal 8 perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia
terutama menjadi tanggung jawab pemerintah. Kemudian pasal 17, setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan baik dalam perkara pidana perdata maupun administrasi, serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar. Dan hal tersebut kami sudah menyampaikan baik dalam laporan pengaduan pertama, kedua, tanggal 20 Oktober 22. Jadi ini saya, kalau ada yang lebih tahu, Allah Maha Kuasa. Kita ini tidak boleh membantah Allah yang lebih tahu, Maha Kuasa, Maha dari segala-galanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan amanah. Nah, makanya semua fasilitas dalam kehidupan sebagai penyelenggara negara diberikan oleh rakyat berupa gaji. Nah, jangan sampai sudah diberikan fasilitas, ada aturan-aturan tapi keluar dari aturan-aturan itu. Jadi kami memohon kepada penyelenggara negara Republik Indonesia agar kita taat bersama-sama melakukan aturan-aturan demi terwujudnya martabat bangsa Republik Indonesia. Terima kasih. Demikian Breaking News Channel TV Indonesia hari ini. Sekian dan terima kasih.